Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Fitriana Muhlis, kelas 2E, Penjas 2019, nomor NPM 192191192. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran yang baru dan yang lama. Sebelum memasuki ke materi, di sini saya akan menyebutkan sekolahnya yaitu SMP Islam Al-Furqon, mata pelajaran Penjas, kelas 7 semester 1, dan alokasi waktu yaitu 1 jam per 120 menit. Nah, yang pertama yaitu ada kompetensi inti atau KI. Di dalamnya yang pertama ada menghayati dan mengamalkan ajarkan yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, dan damai, santun, dan pemasalahan dalam berinteraksi secara efektif. Nah, yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan. Dan yang keempat yaitu ada mengolah, menalar, dan mengaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pembangunan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, poin yang kedua yaitu yang ke B ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama memahami konsep gerak spesifik salah satu gaya renang dan koordinasi yang baik. Dan yang kedua ada mempraktekkan konsep gerak spesifik salah satunya yaitu gaya renang gaya dada dengan koordinasi yang baik. Dan yang ketiga ada satu siswa dapat menyebutkan macam-macam otot yang harus diregangkan sebelum melakukan renang. Nah, yang ketiga ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta didik juga dapat yang pertama melakukan doa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Nah, kedua menunjukkan sikap berusaha secara maksimal dan melakukan gerak renang dengan tetap meningkatkan kemampuan dan menunjukkan sikap tawakal terhadap hasil akhir. Nah, yang ketiga jadi menunjukkan perilaku baik dengan melakukan gerak renang sesuai fungsi tubuh. Nah, selanjutnya ada kompetensi inti 2. Yang pertama tidak melakukan gerakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua ada mampu saling membantu teman bila ada kesulitan dalam melakukan gerak renang. Poin yang ketiga yaitu KI 3 yang isinya sebagian berdasarkan mendiskusikan dan membuat kesimpulan macam-macam otot yang harus diregangkan sebelum melakukan. Nah, selanjutnya ada kompetensi inti 4 yang di dalamnya ada mempraktikkan gerakan otot-otot pada tubuh sebelum melakukan berenang. Selanjutnya ada di sini ada materi pembelajaran. Nah, yang ke-1 udah tentu yaitu temanya aktivitas air dan subtemanya renang atau pengenalan air dan meluncur. Nah, di dalamnya ada materi pembelajaran reguler. Dimaksudnya yaitu macam-macam otot, jadi yang harus dilakukan peregangan saat beberapa hal yang diperhatikan setelah melakukan yaitu basuhlah mata agar jauh dari kotoran, dan jika telinga kemasukan air sambil meloncat diusahakan agar bisa keluar. Nah, yang paling akhir ada manfaat melakukan pengenalan air dalam olahraga renang. Nah, poin yang pertama meluncur. Yang pertama ada posisi badan sejajar dengan permukaan air, telapak tangan dikaitkan dengan menempel telinga. Selanjutnya ada gerakan meluncur, sikap akhir,
Nah, yang ketiga ada materi pengayaan. Materi pengayaan dikembangkan dari materi reguler dengan meningkatkan faktor kesulitannya, misalnya meluncur dengan gerakan kaki. Nah, selanjutnya di dalam LPP ini ada kegiatan pembelajaran. Sudah tentu berbasis saintifik, yaitu fisik, dan kegiatan pendahuluan minimal 15 menit. Kegiatan pendahuluan yang harus dilakukan oleh guru antara lain yaitu guru menyiapkan peserta didik kelas, mengucapkan salam atau selamat pagi kepada peserta didik. Dan diantaranya yang kedua, sebelum melaksanakan pembelajaran, guru dan seluruh peserta didik berdoa bersama. Dan yang ketiga, tanyakan kondisi kesehatan peserta didik secara umum. Dan yang selanjutnya ada kegiatan inti, yaitu 90 menit atau mengamati. Guru menugaskan kepada 4 orang, misalnya memperagakan permainan hijau hitam. Semua peserta didik mengamati agar peserta didik terkondisi dalam materi yang akan diajarkan dengan perasaan senang dan tidak takut, misalnya dengan permainan hijau hitam. Caranya, peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok saling berhadapan dengan jarak 1 meter. Dan selanjutnya guru memberi contoh gerakan meluncur. Nah, yang terakhir ada kegiatan penutup 15 menit. Untuk kegiatan penutup, peserta didik melakukan pemanasan dan pelepasan. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, masuk ke penilaian akhir pembelajaran remedial pengayaan. Penilaian kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial. Yang pertama ada teknik penilaian dan teknik observasi. Yang ketiga ada instrumen penilaian jurnal. Contoh jurnal penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Butir dari sikap spiritual, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Dan selanjutnya berusaha maksimal dan tawakal. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan RPP yang baru, sama seperti sebelumnya, akan tetapi RPP ini lebih singkat dan lebih padat rencana pelaksanaan pembelajarannya. Di sini juga ada tujuan pembelajaran, yaitu melingkup melalui serangkaian kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode berbasis masalah. Yang pertama ada kompetensi inti 1. Yang pertama, melakukan doa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan renang. Dan yang kedua, menunjukkan sikap berusaha secara maksimal dan melakukan gerak renang dengan tetap meningkatkan kemampuan menunjukkan sikap tawakal terhadap hasil akhir. Dan yang KI kedua, diantaranya ada tidak melakukan gerakan dan membahayakan diri sendiri dari orang lain. Yang kedua, mampu saling membantu teman apabila ada kesulitan dalam melakukan gerak renang. Yang KI 3 diantaranya ada mendiskusikan dan membuat macam-macam otot harus disegerakan sebelum melakukan renang. Dan yang ketiga, mendiskusikan dan membuat kesimpulan manfaat latihan pengenalan air secara dalam olahraga renang. Nah, yang selanjutnya kompetensi 4, di dalamnya sebagian mempraktikkan gerakan otot pada tubuh sebelum melakukan renang. Yang kedua ada mempraktikkan gerakan pengenalan air dan olahraga renang. Dan yang kedua, langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, pendahuluan. Di setiap awal pembelajaran, jadi guru menyiapkan peserta didik itu secara fisik dan psikis untuk mengikuti proses pembelajaran pemanasan. Nah, yang kedua ada kegiatan inti, yaitu mengamati. Jadi guru menugaskan anak untuk memperagakan permainan. Semua peserta didik mengamati agar peserta didik terkondisikan dalam materi. Selanjutnya guru memberi contoh gerakan meluncur, misalnya peserta didik mengamati. Dan yang kedua ada menanya. Jadi siswa itu merumuskan pertanyaan tentang apa saja yang tidak diketahui
dalam bentuk dilakukan terkait dengan fenomena yang diamati. Selanjutnya mengumpulkan informasi atau mencoba. Jadi siswa itu mencoba melakukan permainan di dalam kolam pada kedalaman minimal 75 cm. Dan selanjutnya siswa mencoba melakukan gerakan meluncur. Nah, di sini yang selanjutnya ada kegiatan penutup. Peserta didik melakukan pelemasan dan pelepasan. Jadi kesimpulan guru dan peserta didik membuat kesimpulan dan keseluruh materi. Nah, kegiatan penutup juga ada refleksi guru, peserta didik, guru dan peserta didik melakukan refleksi apa yang telah dicapai dan belum dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, yang ketiga jelas yaitu ada bukti penilaian. Jadi pengetahuan misalnya tes penulis, keterampilan yaitu praktikum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.